Sekarang ini dibiarkan. Nah, sepertinya mengawali perang dunia. Nah, ini tidak mustahil. Kan ada istilah jus makjus ya. Ya, jus makjus. Jus makjus, gog magog apa itu. Iya. Dajjal dan sebagainya itu. Lantas siapa itu? Terus apa kira-kira bukan gambaran seperti sekarang ini. Nah, memang menarik kalau kita lihat sekarang perang Israel-Iran, Israel-Hamas, Palestina. Nah, ini kalau kita telusuri ke belakang sejarah masa lampau, sepertinya ini hanya perang kelanjutan dari perang yang masa dulu. Nah, sekarang dari kaum agamis ya, itu pasti akan berpikir siapa Israel itu, siapa Yahudi itu. Nah, semua saya rasa agama Samawi, agama-agama Abrahamik ya, itu paham siapa bangsa Yahudi itu. Nah, kan sejarahnya ada. Tapi saya ingat dulu waktu zaman Bung Karno ya, memang Bung Karno secara tegas di pihak Palestina, karena Palestina lah yang memberikan suara pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia, kan begitu dulu. Okay. Nah, lantas kata-kata Bung Karno ini dikomentari juga oleh Pak Hatta. Yeah. Pak Hatta, memang kita harus melihat peperangan itu pada masa-masa abad pertengahan. Sebab kalau ditarik ke belakang jauh, itu lain ceritanya. Sebab bangsa Israel itu kan penghuni Kanaan sejak awal. Nah, sejak Musa membawa umatnya dari Mesir ke Kanaan itu, Kanaan kan yang dijanjikan apa ya, tanah yang diperjanjikan. Yeah. Itu kan Kanaan. Yeah. Kanaan. Nah, ini yang sekarang akhirnya menjadi pembicaraan yang saling tidak mau mengalah, bahwa betulkah memang Israel itu, Kanaan itu milik Israel, dijanjikan pada Israel, atau bukan? Israel itu penjajah. Ini kan tidak bisa selesai. Iya. Tidak bisa selesai perang dua-duanya ini. Jadi kenapa? Nah, akhirnya di sini agama masuk. Agama masuk. Nah, ini sampai saat sekarang pun kita, bukan orang lain ya, kita sendiri itu sebetulnya tidak ingin mengakui kalau agama itu menciptakan perang. Agama menciptakan perang. Kita tidak ingin mengakui seperti itu. Tapi kenyataannya. Tapi, nah ini, kalau sudah dimeleboni agama, waduh, ini menjadi perang yang tidak akan mau berhenti. Nah, ini mestinya kita saling menyadari bahwa agama yang diciptakan untuk kerukunan ini ternyata kita salah menggunakan. Oke. Untuk perpecahan. Tapi sebenarnya bukan untuk perpecahan, bukan untuk mestinya perang ya, Mbak? Bukan. Mestinya bukan ya? Iya, karena masing-masing itu kan ingin damai. Oke. Andai kata dua kelompok mau benturan, masing-masing itu didasari dengan agama. Itu saling menyadari kan, gampang maksudnya, sama gampang. Diajak damai, saling mengharapkan damai. Yeah. Tapi yang terjadi bukan. Nah, ini yang menjadi pemikiran bahwa kalau sudah begini, ini manusia sudah terlalu jauh semacam melawan kodrat Tuhan. Nah, ini jadi manusia terlalu jauh melawan kodrat Tuhan, terlalu dalam, sehingga menurut hitungan ini manusia sudah saatnya untuk diganti. Karena sikapnya seperti itu. Nah, ini yang ramai kalau dibicarakan. Nah, itu kapan, Mbah, kira-kira, Mbah? Kiamatnya itu kapan kira-kira? Kalau dalam analisa Mbah Gatot. Ini kan kalau kita lihat secara realnya perang Israel dengan Hamas itu, demikian munculnya Iran. Nah, terus
masing-masing itu khawatir ikut campurnya Amerika, Rusia, Cina. Nah, terus juga khawatir bahwa rudal itu diarahkan kepada tempat-tempat yang tidak boleh, yang dilarang. Karena kan itu ada aturannya ya. Iya, juga nuklir Oke. tidak boleh digunakan. Nah ini kan aturan, perang kok ada aturan nih. Nah, ini kan aneh. Perang kok ada aturannya. Iya, Ya, terus? perang kan saling membunuh. Nah ini jadi Sementing kan menang gitu ya Pak ya. iya. Nah ini jadi kalau kita lihat dari sisi seperti itu, maka kemungkinan yang bisa perang dunia ketiga, kemungkinan itu hancur, kiamat itu rupanya mungkin sekali. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Manusia akan Iya, diganti. Iya, sangat mungkin. Nah ini karena manusianya mengalami seperti itu. Bahkan itu udah ngitung belum? Kira-kira terjadi tahun berapa kiamat ini gitu? Kiamat gara-gara perang ini gitu. Kalau Lihat itu secara tanda-tandanya. ya secara biasa saja lah ya. Mereka di mana mereka sudah menggunakan senjata sudah dibatasi. Ya. Karena takut kalah sehingga larang-larangan itu dilanggar semua. Ini kan sudah akhirnya kiamat, sudah begitu. Oh iya. Sudah seperti itu. Jadi apakah memang sudah waktunya ini? Nah ini. Oke. Tapi belum ada ini, belum kira-kira kayaknya kok berapa tahun lagi gitu belum ada Pak. Belum ada. Yang Belum belum ini ada. kan selama ini kan hanya Iran. Iran memang negara yang diperhitungkan, yang punya persiapan untuk mampu melawan Israel. Tapi Israel juga tidak mau kalah. Nah ini terus di mana posisi Amerika? Nah, Amerika kenapa tidak terjun langsung? Ya, apakah padahal Rusia sudah jelas sikapnya? Karena Amerika takut Cina ikut campur. Kalau Cina ikut campur pasti di pihak Iran. Ini kan saling menahan seperti ini kan, mencegah perang dunia itu. Nah, Mencegah itu. kita kan tahu bahwa negara-negara adidaya itu kan sekarang sibuk ya dengan rencana perang dan lain sebagainya, kan semuanya ikut terlibat gitu ya. Nah, posisi Indonesia ini apakah kemudian harus bagaimana gitu Mbak supaya kita bisa menjadi pemenang, bahkan kemudian ya kita bisa menjadi kapten gitu, kapten kesebelasan dunia gitu Mbak Gatot. Apa yang harus dilakukan bangsa ini gitu, pemerintah gitu? Ya, kemampuan Indonesia dalam mendamaikan. Nggak punya nuklir loh Mbak. Iya, mendamaikan hanya dengan diplomatis saja. Diplomatis. Iya, dan Nilai apa ya, dan bergening posisinya apa? apa ya namanya, kekayaan alam. Oke. Iya, kekayaan alam. Kowe nek ora nurut teknologi aku masa tak kono depan. ngene ngene ya. Iya, teknologi masa depan. Di mana kita pelajari, kalau mereka terbuka, kita banyak menyimpan itu. Teknologi masa depan. Nah ini dihancurkan, mereka kehilangan energi. Nah ini jadi kalau kita terus dengan politik non blok ya, artinya tidak memihak, pada blok manapun juga, netral, tapi ibarat pelanduk mati di tengah-tengah. Gajah sama gajah bertempur, pelanduk mati di tengah, ya percuma kan. Iya. Kita harus kuat. Nah ini rupanya para Prabowo kan ke situ. Itu jadi mudah-mudahan tidak sampai terjadi perang dunia itu. Ini sangat mungkin sekali. Kan situasi kritis akibat perang kan sekarang ini paling rawan. Selama ini, sekarang ini yang paling gawat. Mungkin nggak karena kondisi itu kemudian kita akan kembali hidup seperti zaman dulu gitu, zaman batu, nggak ada listrik, nggak ada akses internet, nggak ada apa-apa, bisa terjadi nggak? Bisa, saya rasa mungkin. Kita sudah berkali-kali begitu, siklusnya begitu. Kalau sudah siklusnya masuk perang, sisanya ya sudah kembali kepada zaman biadab lagi. Terus terproses lagi. Gitu terus berarti ya Pak ya? Mungkin begitu terus hidup ini. Kalau tidak, loh, apa bumi ini baru menampung kita selama ini? Kan mungkin enggak. Berkali-kali itu maju perang nuklir, keluar hancur kembali lagi. Terus mungkin berapa kali? Tidak terhitung. Tidak terhitung banyaknya, berapa banyak kali. Nah itu kan seperti itu ya sudah. Itu.
Jadi menurut saya mungkin sekali Sangat terjadi seperti ini, mungkin hancur terus mulai mengawali lagi, terus begitu. Itu siklus siklusnya bumi terulang terus. Terus kalau misalnya nih andai kata kemudian semua manusia mati gara-gara kiamat, gara-gara perang ini gitu, bisa jadi muncul kehidupan baru, manusia baru lagi gitu Mbak Gatot? Iya, bisa manusia baru, ya bisa yang sekarang ini. Yang sekarang ini sisanya. Oh, sisanya. Sisanya itu karena radiasi ya. Iya, iya, sehingga Pak, menjadi bodoh kan. Menjadi setengah binatang. Ya mau jadi apa lagi? Oh gitu. Jadi tidak ada yang baru, mau mengawali terus, siklus kembali terus, kemungkinan begitu, kemungkinan yang terjadi di bumi ini. Kalau lihat keadaan sekarang, nah sekarang perang nuklir ya, sangat diketakutkan. Nah untuk apa nuklir dibuat? Karena bukan untuk perang. Ya, benar, ya memang ya. ada untuk kepentingan yang lain ya, teknologi yang lain. Tapi untuk perang itu jelas, ya negara yang diperhitungkan negara nuklir. Karena bukan nuklir tidak diperhitungkan. Tapi apa dibuat kalau untuk perang? Jadi perang nuklir jelas pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Itu kiamat sudah itu. Kiamat. Itu. Semua negara di dunia pasti kena. Iya. Pasti kena, Terlibat maksudnya semua tuh. itu. Kena efeknya gitu Iya. maksudnya ya, Tapi radiasi. masuk dalam siklus lagi kembali. Kayak begitu. Aduh, berarti percuma dong ya numpuk harta banyak-banyak. Iya seperti gitu itu ya. jadinya. Terus Mbak Gatot, kan ini banyak ya analisa yang mengatakan bahwa sebenarnya manusia yang pertama kali di bumi itu hasil rekayasa genetika dari makhluk luar angkasa. Ada yang namanya Anunnaki, ada yang namanya dulu mulai dari bangsa Lemuria, Adama dan seterusnya kayak gitu Mbak Gatot. Mbak Gatot melihat itu bagaimana? Kalau dalam perspektif agama kan kun fayakun gitu lah, langsung jadi tumbuh dewasa gitu kan. Logika kita nggak nyampe gitu. Nah, Mbak Gatot sebagai orang tua melihat proses ini bagaimana? Saya lebih cenderung kita ini datang dari planet lain. Datang dari planet lain. Ya. Gitu. Jadi karena kok ada 3 ras ya. Ras Kaukasoid, orang tinggi besar berhidung panjang, banyak burungnya. Terus ras kerdil seperti kita ini, terus ras hitam. Jadi macam-macam dari planet lain. Planet lain. Oke. Nah kalau memang dari 3 ras ini ada yang asli, kemungkinan yang asli itu ya kulit hitam. Yang asli dari bumi, kemungkinan begitu. Nah, manusia pertama atau ras pertama dari planet lain tuh kira-kira terbentuknya bagaimana, Mbak? Menurut analisanya Mbak Gatot? Nah, kemampuan manusia untuk mempelajari itu terbatas. Dari situ sudah tidak bisa. Jadi manusia pasti terbatas. Iya. Terbatas, dalam memahami itu. Tidak akan tahu sampai mendetail. Itu ciri dari manusia sebagai makhluk. Terbatas. Iya, Oke. terbatas. Ya. Nah, terus ini ada satu pertanyaan yang sebenarnya udah lama sih teman-teman tuh titip gitu kalau ketemu Mbak Gatot disuruh bicara soal zat gitu ya, Apa? zat hidup gitu ya, Oh, iya. zat hidup yang ada di dalam diri manusia gitu loh Mbak Gatot. Nah, ini kalau dalam keilmuan Jawa gitu ya, dalam paham Jawa gitu yang disebut zat hidup itu di dalam diri itu yang mana, Mbak? Nah, jadi gini ya, zat hidup itu kan kalau kita orang yang religius ya, orang bertuhan, kan yakin ada. Nah, sedangkan ilmuwan kan tidak percaya. Oke. Zat hidup itu tidak percaya. Jadi kan bedanya kan di situ. Ya. Bedanya. Nah, zat hidup itu kalau bagi kita yang percaya, ya jati diri kita, zat hidup itu. Jadi sedangkan akhirnya raga ya setelah dibentuk sempurna itu zat hidup masuk, maka raga itu menjadi hidup, jasmani itu menjadi hidup. Nah, tapi apakah masuknya itu setelah sempurna? Enggak, sejak awal. Makanya awal pertama
jasmani manusia terbentuk kan jantung dulu. Ya. Nah ini di Jawa itu ada lungguiron ojo jantung. Nah, lungguiron ojo jantung. Jadi pertama terbentuk janin itu jantung dulu, terus terproses ada raga lengkap. Jadi itu bersamaan dengan terbentuknya janin itu awal. Nah, jadi jati hidup itu ada. Oke. Berjati hidup itu ada. Nah, jati hidup itu jati diri kita. Nah, kita sekarang ini jarang mengatasnamakan jati diri karena kita punya raga, punya indera. Punya indera. Nah, punya indera kita terbatas. Tidak bisa mendeteksi jati diri. Tidak akan bisa. Jati diri tahu kita, tapi kita tidak tahu pada jati diri kita sendiri. Kita nggak tahu pada jati diri kita. Iya, karena sendiri, ya? posisinya kan lebih tinggi posisinya. Misalnya hanya Tuhan yang tahu. Hidup itu sendiri yang tahu. Oke. Jadi jati hidup itu ada menurut keyakinan orang-orang yang percaya tentang ketuhanan Tuhan, dan kita tidak bisa mendeteksi. Walaupun kita itu jati diri kita. Nah, ini kok aneh ya, memang begitu. Pengertian kita terbatas, menjadi terbatas. Raga kita terbatas untuk memahami. Zat hidup yang dipahami oleh orang Jawa, leluhur-leluhur Jawa itu mungkin sesuatu yang tidak pernah terpisah dari kita, yang kemudian tidak berwujud, tanpa kelahiran, tanpa kematian, selalu hadir dalam kekekalan gitu ya. Dan itu mungkin bisa kita sebut sebagai tubuh batin kita gitu ya. Kita menyatu selamanya dengan dia, atau gimana itu, Mbah? Iya. Jadi zat hidup ini kan punya rasa. Nggak mungkin nggak punya rasa. Kalau rasa itu pasti ada. Kalau nggak punya rasa kan bukan zat hidup ya. Iya sih, benar. Rasa sejati. Jadi yang ada dalam rasa, dalam zat hidup itu namanya rasa sejati. Jadi ini huruf sejati. Nah, ini akhirnya menciptakan ya, kalau ada raga yang terbentuk lewat janin itu, ini akhirnya punya sambung kan rasanya ini. Antara rasa sejati ini dengan jasa disambung. Ini menjadi perasaan. Demikian menjadi pemiliknya jasad, menjadi perasaan. Nah, bukan rasa sejati, menjadi perasaan. Ini perasaan ini yang kita bawa kemana-mana. Dan perasaan inilah nanti yang ikut kalau kita mati. Perasaan itu nanti akan ikut saat kita mati. Iya, perasaan ini. Jadi waktu di dunia gimana, ini perasaan ini ikut. Memori. Iya. Pada seperti memori itu. Perasaan. Ikut itu maksudnya ikut ke dalam hidup ini. Oh, oke. Iya, dalam hidup ini. Itu dalam hidup. Nah, ini yang kita pikirkan, apakah selamanya, apakah terbatas. Ini ya tahu. Nah, terus kemudian yang nitis ke cucu, yang kemudian bereinkarnasi ke orang lain, itu yang perasaan. Iya, perasaan itu tadi. Memori. Iya. Iya. Itu. Terus sebelum dia nitis di mana, Mbah? Temangsang di mana dia? Perasaan itu, apakah kemudian menyatu dengan awang-awang ini atau bagaimana? Nah, ini kan semua itu teori ya, karena tidak mengalami sendiri. Iya, benar. Saya di sini ingat, Bung Karno pernah ditanya itu oleh para ulama. Sebelum tadi itu, sebelum masuk, kemana roh itu? Nah, punya jawabnya di apa ya, istilahnya itu disangkarnya roh ini, di istananya roh itu sendiri. Roh itu punya istana. Itu jawabnya Bung Karno. Saya lebih cenderung ke sini. Tapi tadi kan teori semua kan kita. Iya, teori, belum ngalamin sendiri ya. Kalau kita mencoba mendeteksi kan terbatas. Lewat si medium jadi kan terbatas sekali. Tapi tidak sampai mencetuk ke situ. Akhirnya berpikir. Tapi kalau analisanya Mbak Gatot, istana roh itu di mana? Ya di sekitar sini-sini aja. Nah, gitu menurut Bung Karno. Jadi di sini penuh. Penuh Bung Karno begitu. Bung Karno kok ya wani gitu. Iya. Tapi logis sih. Bung Karno jawab gitu ya. Iya. Oh, iya. Nggak jauh-jauh gitu ya, Mbak ya? Iya. Nggak jauh-jauh gitu ya.
Oke. Tapi poinnya Nah itu pernah juga Bung Karno itu menanyakan kepada seorang profesor doktor ahli tasawuf, namanya Profesor Doktor Kiai Haji Qadirun Yahya. Nah dia dipanggil. Tahu. Iya. Ada pertemuan ada di Atom. Iya. Akhirnya dipanggil, ditanya itu. Di mana tinggalnya ini roh itu jawabannya seperti itu juga. Nah, termasuk bisa nggak kita itu berkomunikasi dengan Allah gitu kan? Ya. Pertanyaannya salah satunya kan itu gitu ya. Ya. Nah itu Mbah, kalau kita ngomong tadi soal istana roh dan lain sebagainya gitu, aku tuh punya tetangga gitu ya. Beberapa hari yang lalu tuh pergi ke ini. Dia kan petani gitu Mbah, katanya diajak anak kecil gitu, terus kemudian jam 10 malam itu bingung muterin hutan gitu ya. Jadi jam 10 itu baru pulang sampai rumah, katanya meskipun udah malam itu kelihatannya masih terang gitu Mbah. Jadi cek padang gitu ibaratnya. Case-case seperti itu gimana, kita mau nggak percaya gimana wong semuanya melihat, semuanya tahu gitu. Tapi ada poin yang menarik nih, di mana keluarga itu memang bermasalah secara finansial gitu, tidak baik-baik saja gitu. Artinya secara mental, secara psikologis ya ada problem, dan mungkin ini ada kaitannya dengan kejadian itu apa enggak gitu. Ini kan tidak sekali dua kali Mbak, orang kampung tuh mengalami hal-hal seperti itu gitu. Nah menurut Mbak Gatot gimana? Ya kita sebagai manusia yang hidup di alam seperti ini ya, dimana kita diciptakan oleh Tuhan itu sebagai orang yang senang berbontak seperti itu ya, akhirnya yang kita pakai untuk pedoman itu ya pengalaman. Tapi kalau teori itu macam-macam, tapi masing-masing orang itu kadang-kadang mengalami hal seperti itu. Setiap orang mengalami, sehingga pengalaman itu dibuat pedoman juga sulit ya, tapi juga aneh, bisa menceritakan, bisa menerangkan pengalaman itu. Seperti tadi itu kan, yang kecil tadi itu. Seperti saya pernah ngalami kan berkali-kali, tapi apa itu tidak tahu. Oh terjadi seperti itu apa tidak tahu. Itu kan masing-masing kan begitu lah. Nah cuma ada orang yang coba mengemas cerita itu, terus akhirnya dianalisa, diterangkan, itu kan kira-kira aja. Kira-kira aja. Tapi apa itu? Siapa? Ketemu sosok terus mengantarkan jalan pulang, siapa kan tidak tahu. Nah, ini aku ada satu pertanyaan yang belum pernah aku tanyakan ke Mbak Gatot barangkali ketika aku baca cerita atau buku Gatoloco gitu ya Mbak ya. Beliau kan di si tokoh itu kan mengkritik gitu, ketika kamu berhubungan terus kemudian selalu mengeluarkan sperma, itu kurang tepat gitu, karena itu adalah bahan baku kehidupan, kecuali tujuannya untuk regenerasi dan lain sebagainya gitu. Bagaimana sebagai orang tua Mbak Gatot melihat hal ini gitu? Apakah kemudian tidak bagus, mungkin secara mental, secara kesehatan, secara apa ketika berhubungan selalu kemudian keluar sperma? Nah ini gimana pandangan Mbak Gatot gitu? Maksudnya setiap berhubungan keluar sperma? Selalu tujuannya adalah untuk itu gitu. Untuk kenikmatan sesaat itu aja gitu. Kan akhir-akhir ini kan banyak sih yang memberikan pelajaran bahwa kemudian kita itu pada saat berhubungan suami istri tidak harus kemudian tujuannya untuk keluar sperma itu tadi. Nah, bagaimana Mbak Gatot sebagai orang tua memandang hal ini gitu? Nah, ini yang bagus itu dalam penelitian para ahli itu dikaitkan dengan yoga. Ya, terus yoga itu justru yang dikatakan gerak yoga itu memancing nafsu ya, sehingga terpancing mau keluar dan ditahan. Itu yoga. Nah ini kadang-kadang di dalam, kalau dulu itu banyak dirahasiakan seperti itu, sehingga yoga itu yang disampaikan hanya sepotong lapisan luar. Tapi kalau ditelusuri ke dalam, itu kalau di dalam ajaran Hindu semacam mencari seks gitu. Kama Sutra. Ya, seperti itu, Kama Sutra, apa lagi kan? Ya itu, jadi ternyata memang kekuatan seks itu
itu kalau mampu mengarahkan itu menjadi satu kekuatan. Dipancing, ya orang bersenggama kan mancing, akhirnya ditahan, terus diarahkan. Oh, Ya, makanya energi seksualnya Iya, itu ya iya. diarahkan. kalau di dalam yoga rupanya digambarkan bahwa ada perjalanan dari sini, dari tulang ekor ini putih ke atas. Nah ini dikaitkan dengan yoga seperti Anoman, seperti itu kan ada apa ya, jalur putih dari atas ke otak itu kan di dalam pengendalian tentang kekuatan itu. Nah, jadi itu yang diajarkan di dalam yoga. Iya kan, banyak termasuk yang kemudian digunakan untuk manifestasi impian dan lain sebagainya gitu kan. Akhir-akhir ini kan mulai terblow Iya. up gitu. Bahkan duduknya, silanya pun ada aturannya Iya. dalam mengendalikan. Oke, sebagai closing mungkin Mbak Gatot apa yang ingin disampaikan lagi ke sahabat-sahabat semua terkait dengan dialog kita pada kesempatan kali ini Mbak Gatot? Monggo. Sekarang ini yang Api Kundalini mungkin yang dimaksud tadi ya, tentang ya Kundalini gitu ya. Kundalini gitu. Nah sekarang ini kan banyak orang itu bicara jati diri, apalagi hubungan internasional antar negara, antar bangsa itu demikian mudah ya. Banyak media-media yang mempermudah sehingga harga jati diri bangsa itu harga diri. Kita ini kadang-kadang merasa malu kalau kita ini yang kita geluti, yang kita buat pijakan, yang kita buat pedoman itu tidak dari jati diri. Sementara mereka berebut ya dengan jati dirinya. Ini kadang-kadang kita merasa malu, kita direndahkan. Nah ini jadi permasalahan. Jadi bagaimana, apalagi anak-anak muda bahwa kalau saya sering katakan itu kalau misalnya orang Jepang, orang Cina, itu orang Asia Timur ya. Kalau di Eropa, di forum internasional ditanya ada siapa? Jepang, nepuh ya. Nah, ini kebanggaan. Iya. Kebanggaan. Jadi rasa bangga sebagai bangsa. Nah kita ini yang kurang di situ. Ini kekurangan sekali kita di situ. Jadi bangga sebagai bangsa ini kurang. Ini harus selalu Dikelurakan gitu ya. Bangga sebagai bangsa. Tapi di sepak bola itu udah terjadi loh Mbak. Nah Bangga itu, sebagai bangsa. ya itu justru memancing kebanggaan itu, supaya bangga sebagai bangsa. Nah ini jadi cuma itu. Dari bangga sebagai bangsa ini akan terkatrol semuanya. Iya. Terkatrol semuanya, semua harapan itu bisa tercapai. Tanpa itu tidak bisa. Oke. Iya. Tentu turning point-nya di situ ya Mbak ya. Iya. Dia harus benar-benar memupuk rasa nasionalisme gitu. Iya. Berarti kayak aku udah tepat Mas. Ketika ada timnas apa aja yang main gitu, penggawean lainnya selehno gitu kan. Itu punya nasionalisme berarti Mas. Oke, Mbak Gatot matur suwun sanget nggih. Iya. Sampun maringi wejangan kali derek-derek sedaya mugi Mbak Gatot dipun paringi sehat, Amin. bisa menjadi orang tua bagi kita semuanya supaya kita bisa bertumbuh menjadi lebih baik teman-teman ya. Iya. Baik Mbak Gatot matur suwun sangat. Betul. Rahayu. Kita akan mendengarkan pandangan beliau yang terbaru ini terkait dengan kiamat yang bakal terjadi akibat perang dunia. Nah, ini akan menarik sekali bagaimana kiamat ini akan bisa benar-benar terjadi dalam perspektif seorang Mbah Gatot. Monggo dipun paringi penjelasan yang utuh Mbah Gatot. Iya, jadi kalau kita mencoba memahami ya barang sedikit tentang konsep-konsep kehidupan dari sisi politik, budaya, agama, sepertinya memang dunia ini oleh Tuhan diciptakan dan sepenuhnya tergantung manusianya. Tuhan hanya mencipta saja, tergantung manusianya. Ya. Mau dihancurkan bisa, mau dilestarikan juga bisa. Nah sekarang ini dengan gambaran atau konsep kiamat
itu orang sudah mulai berpikir bahwa jangan-jangan kiamat itu bukan bencana alam, tapi perang. Nah, jadi sekarang dua itu kemungkinannya, bahwa kiamat itu akan terjadi, tapi kemungkinan lewat perang, kemungkinan lewat bencana alam, atau kedua-duanya. Nah, ini kalau bicara masalah perang, nah kalau kita bisa berpikir ya, merenungkan kira-kira 30 tahun yang lalu, 40, ya sepertinya tidak akan terjadi perang Israel Palestina itu. Iya. Aman-aman saja, paling perang sebentar selesai. Perang sebentar selesai, masing-masing pihak itu tidak boleh mempengaruhi pihak lain, sehingga negara itu dunia tidak terpecah belah, tidak terpecah dua terus benturan, tidak. Tapi sekarang ini dibiarkan. Nah, sepertinya mengawali perang dunia. Nah, ini mustahil. Kan ada istilah jus makjus ya. Ya'juj Ma'juj, Gog Magog apa itu? Dajjal dan sebagainya itu. Lantas siapa itu? Terus apa kira-kira bukan gambaran seperti sekarang ini? Nah, memang menarik kalau kita lihat sekarang perang Israel-Iran, Israel-Hamas, Palestina. Nah, ini kalau kita telusuri ke belakang sejarah masa lampau, sepertinya ini hanya perang kelanjutan dari perang yang masa dulu. Nah, sekarang dari kaum agamis ya, itu pasti akan berpikir siapa Israel itu, siapa Yahudi itu. Nah, semua saya rasa agama Samawi, agama-agama Abrahamik ya, itu paham siapa bangsa Yahudi itu. Nah, kan sejarahnya ada. Tapi saya ingat dulu waktu zaman Bung Karno ya, memang Bung Karno secara tegas di pihak Palestina, karena Palestina lah yang memberikan suara pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia, kan begitu dulu. Nah, lantas kata-kata Bung Karno ini dikomentari juga oleh Pak Hatta. Pak Hatta, memang kita harus melihat peperangan itu pada masa-masa abad pertengahan. Jadi kalau ditarik ke belakang jauh, itu lain ceritanya. Sebab bangsa Israel itu kan penghuni Kanaan sejak awal. Nah, sejak Musa membawa umatnya dari Mesir ke Kanaan itu, Kanaan kan yang dijanjikan tanah yang diperjanjikan, itu kan Kanaan. Kanaan. Nah, ini yang sekarang akhirnya menjadi pembicaraan yang saling tidak mau mengalah, bahwa betulkah memang Israel itu, Kanaan itu milik Israel, dijanjikan pada Israel, atau bukan? Israel itu penjajah. Ini kan tidak bisa selesai. Tidak bisa selesai perang dua-duanya ini. Jadi kenapa? Nah, akhirnya di sini agama masuk. Agama masuk. Nah, ini sampai saat sekarang pun kita, bukan orang lain ya, kita sendiri itu sebetulnya tidak ingin mengakui kalau agama itu menciptakan perang. Agama menciptakan perang. Kita tidak ingin mengakui seperti itu. Tapi kenyataannya. Nah ini, kalau sudah dimeleboni agama, waduh, ini menjadi perang yang tidak akan mau berhenti. Nah, ini mestinya kita saling menyadari bahwa agama yang diciptakan untuk kerukunan ini ternyata kita salah menggunakan untuk perpecahan. Tapi sebenarnya bukan untuk perpecahan, bukan untuk mestinya perang ya, Mbak? Bukan, mestinya bukan ya? Iya, karena masing-masing itu kan ingin damai. Andai kata dua kelompok mau benturan, masing-masing itu didasari dengan agama. Itu saling menyadari kan, gampang maksudnya, sama gampang. Diajak damai, saling mengharapkan damai. Tapi yang terjadi bukan. Nah, ini yang menjadi pemikiran bahwa kalau sudah begini, ini manusia sudah terlalu jauh semacam melawan kodrat Tuhan. Nah, ini
Jadi manusia terlalu jauh melawan kodrat Tuhan, terlalu dalam, sehingga menurut hitungan ini manusia sudah saatnya untuk diganti. Karena sikapnya seperti itu. Nah ini yang rame kalau dibicarakan. Nah itu kapan Mbah kira-kira Mbah? Kiamatnya itu kapan kira-kira? Kalau dalam analisa Mbah Gatot. Ini kan kalau kita lihat secara realnya perang Israel dengan Hamas itu, demikian munculnya Iran. Nah, terus masing-masing itu khawatir ikut campurnya Amerika, Rusia, Cina. Nah, terus juga khawatir bahwa rudal itu diarahkan kepada tempat-tempat yang tidak boleh, yang dilarang. Karena kan itu ada aturannya ya. Iya. Juga nuklir. Tidak boleh digunakan. Nah ini kan aturan. Perang kok ada aturan nih. Nah, ini kan aneh. Perang kok ada aturannya. Ya, perang kan saling membunuh. Nah ini jadi sementing kan menang gitu ya Pak ya. Iya. Nah ini jadi kalau kita lihat dari sisi seperti itu, maka kemungkinan yang bisa perang dunia ketiga, kemungkinan itu hancur, kiamat itu rupanya mungkin sekali. Sangat mungkin. Manusia akan diganti. Iya, sangat mungkin. Nah ini karena manusianya mengalami seperti itu. Bahkan itu udah ngitung belum? Kira-kira terjadi tahun berapa kiamat ini gitu? Kiamat gara-gara perang ini gitu. Kalau itu secara biasa aja lah ya. Mereka di mana mereka sudah menggunakan senjata sudah dibatasi. Ya. Karena takut kalah sehingga larang-larangan itu dilanggar semua. Ini kan sudah akhirnya kiamat, sudah begitu. Oh iya. Sudah seperti itu. Jadi apakah memang sudah waktunya ini? Nah ini. Oke. Tapi belum ada ini, belum kira-kira kayaknya kok berapa tahun lagi gitu belum ada Pak? Belum ada. Yang belum ini kan selama ini kan hanya Iran memang negara yang diperhitungkan, yang punya persiapan untuk mampu melawan Israel. Tapi Israel juga tidak mau kalah. Nah ini di mana posisi Amerika? Nah, Amerika kenapa tidak terjun langsung? Nah, apakah padahal Rusia sudah jelas sikapnya? Karena Amerika takut Cina ikut campur. Kalau Cina ikut campur pasti di pihak Iran. Ini kan saling menahan seperti ini kan, mencegah perang dunia itu. Nah, mencegah itu. Kita kan tahu bahwa negara-negara adidaya itu kan sekarang sibuk ya dengan rencana perang dan lain sebagainya, kan semuanya ikut terlibat gitu ya. Nah, posisi Indonesia ini apakah kemudian harus bagaimana gitu Mbak supaya kita bisa menjadi pemenang, bahkan kemudian ya kita bisa menjadi kapten kesebelasan dunia gitu Mbak Gatot. Apa yang harus dilakukan bangsa ini gitu, pemerintah gitu? Ya kemampuan Indonesia dalam mendamaikan. Nggak punya nuklir loh Mbak. Iya, mendamaikan hanya dengan diplomatis saja. Diplomatis. Iya, dan nilai bergening posisinya apa? Kekayaan alam. Iya, kekayaan alam. Kowe nek ora nurut aku takon ngene ya. Teknologi masa depan. Di mana kita pelajari, kalau mereka terbuka, kita banyak menyimpan itu. Teknologi masa depan. Nah ini dihancurkan, mereka kehilangan energi. Nah, ini jadi kalau kita terus dengan politik non blok ya, tidak membiak, tidak pada blok manapun juga, netral, tapi ibarat pelanduk mati di tengah-tengah. Gajah sama gajah bertempur, pelanduk mati di tengah, ya percuma kan. Iya. Kita harus kuat. Nah ini rupanya para pembawa kan ke situ. Jadi mudah-mudahan tidak sampai terjadi perang dunia itu. Ini sangat mungkin sekali. Kan situasi kritis akibat perang kan sekarang ini paling rawan. Selama ini, sekarang ini yang paling gawat. Mungkin nggak karena kondisi itu kemudian kita akan kembali hidup seperti zaman dulu gitu, zaman batu, nggak ada listrik, nggak ada akses internet, nggak ada apa-apa, bisa terjadi nggak?
Bisa, saya rasa mungkin kita sudah berkali-kali begitu, siklusnya begitu. Kalau sudah siklusnya masuk perang, sisanya ya sudah kembali kepada zaman biadab lagi. Oh. Terus terproses lagi. Gitu terus berarti ya, Pak ya? Iya, mungkin begitu terus hidup ini. Oh. Kalau tidak, loh, apa bumi ini baru menampung kita selama ini? Kan mungkin enggak. Berkali-kali itu maju perang nuklir keluar, hancur kembali lagi. Terus mungkin berapa kali? Tidak terhitung. Tidak terhitung banyaknya, berapa banyak, banyak kali. Nah itu kan seperti itu ya sudah. Itu. Jadi menurut saya mungkin sekali terjadi seperti ini, mungkin hancur terus mulai mengawali lagi, terus begitu. Itu siklus bumi, siklusnya bumi terulang terus. Terus kalau misalnya nih andai kata kemudian semua manusia mati gara-gara kiamat, gara-gara perang ini gitu, bisa jadi muncul kehidupan baru, manusia baru lagi gitu Mbak Gatot? Iya bisa manusia baru, ya bisa yang sekarang ini. Yang sekarang ini sisanya. Oh sisanya. Sisanya itu karena radiasi ya. Iya, sehingga Pak, menjadi bodoh kan. Oh. Menjadi setengah binatang. Ya mau jadi apa lagi? Oh gitu. Jadi tidak ada yang baru, mau mengawali terus, siklus kembali terus, kemungkinan begitu, kemungkinan yang terjadi di bumi ini. Kalau lihat keadaan sekarang, nah sekarang perang nuklir ya, sangat diketakutkan. Nah untuk apa nuklir dibuat? Bukan untuk perang. Nah, ya memang ada untuk kepentingan yang lain ya, teknologi yang lain. Tapi untuk perang itu jelas, ya, negara yang diperhitungkan negara nuklir. Karena bukan nuklir sudah diperhitungkan. Untuk apa dibuat kalau untuk perang? Jadi perang nuklir jelas pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Itu kiamat sudah itu. Kiamat. Itu. Semua negara di dunia pasti kena. Iya. Pasti kena maksudnya semua tuh. itu. Kena efeknya gitu maksudnya ya. Radiasi masuk dalam siklus lagi kembali. Kayak begitu. Aduh, berarti percuma dong ya numpuk harta banyak-banyak. Iya seperti itu jadinya. Terus Mbak Gatot, kan ini banyak ya analisa yang mengatakan bahwa sebenarnya manusia yang pertama kali di bumi itu hasil rekayasa genetika dari makhluk luar angkasa. Ada yang namanya Anunnaki, ada yang namanya dulu mulai dari bangsa Lemuria, Adama, dan seterusnya kayak gitu Mbak Gatot. Mbak Gatot melihat itu bagaimana? Kalau dalam perspektif agama kan kun fayakun gitu Mbak, langsung jadi tumbuh dewasa gitu kan. Logika kita nggak nyampe gitu. Nah Mbak Gatot sebagai orang tua melihat proses ini bagaimana? Saya lebih cenderung kita ini datang dari planet lain. Datang dari planet lain. Iya. Gitu. Jadi karena kok ada 3 ras ya. Ras Kaukasoid, orang tinggi besar berhidung panjang, banyak burungnya. Terus ras kerdil seperti kita ini, terus ras hitam. Jadi macam-macam dari planet lain. Planet lain. Oke. Nah kalau memang dari 3 ras ini ada yang asli, kemungkinan yang asli itu ya kulit hitam. Yang asli dari bumi, kemungkinan begitu. Nah, manusia pertama atau ras pertama dari planet lain tuh kira-kira terbentuknya bagaimana Mbak? Menurut analisanya Mbak Gatot? Nah, kemampuan manusia untuk mempelajari itu terbatas. Dari situ sudah tidak bisa. Jadi manusia pasti terbatas. Iya. Terbatas dalam memahami itu. Tidak akan tahu sampai mendetail. Itu ciri dari manusia sebagai makhluk. Terbatas. Iya, terbatas. Ya. Nah, terus ini ada satu pertanyaan yang sebenarnya udah lama sih teman-teman tuh titip gitu kalau ketemu Mbak Gatot disuruh bicara soal zat gitu ya. Apa? Zat hidup gitu ya. Oh, iya. Zat hidup yang ada di dalam diri manusia gitu loh Mbak Gatot. Nah, ini kalau dalam keilmuan Jawa gitu ya, dalam paham Jawa gitu yang disebut zat hidup itu di dalam diri itu yang mana Mbak? Nah, jadi gini ya, zat hidup itu kan kalau kita orang yang religius ya, orang bertuhan, kan yakin ada. Nah, sedangkan
sedangkan ilmuwan kan tidak percaya. Oke. Pada zat hidup itu tidak percaya. Jadi kan bedanya kan di situ. Ya. Bedanya. Nah, zat hidup itu kalau kita bagi kita yang percaya, ya jati diri kita, jati diri kita, zat hidup itu. Jadi sedangkan akhirnya raga ya setelah dibentuk sempurna itu zat hidup masuk, maka raga itu menjadi hidup, jasmani itu menjadi hidup. Nah, tapi apakah masuknya itu setelah sempurna? Tidak, sejak awal. Makanya awal pertama jasmani manusia terbentuk kan jantung dulu. Nah ini di Jawa itu ada lungguh ojo jantung. Nah, lungguh ojo jantung. Jadi pertama terbentuk janin itu jantung dulu, terus terproses ada raga lengkap. Jadi itu bersamaan dengan terbentuknya janin itu awal. Nah, jadi jati hidup itu ada. Oke. Berjati hidup itu ada. Nah, jati hidup itu jati diri kita. Nah, kita sekarang ini jarang mengatasnamakan jati diri karena kita punya raga, punya indera. Punya indera. Nah, punya indera kita terbatas. Tidak bisa mendeteksi jati diri. Tidak akan bisa. Jati diri tahu kita, tapi kita tidak tahu pada jati diri kita sendiri. Kita nggak tahu pada jati diri kita. Iya, karena sendiri, ya? posisinya kan lebih tinggi posisinya. Misalnya hanya Tuhan yang tahu. Hidup itu sendiri yang tahu. Oke. Jadi zat hidup itu ada menurut keyakinan orang-orang yang percaya tentang ketuhanan Tuhan, dan kita tidak bisa mendeteksi. Walaupun kita itu jati diri kita. Nah, ini kok aneh ya, memang begitu. Pengertian kita terbatas menjadi terbatas. Raga kita terbatas untuk memahami. Zat hidup yang dipahami oleh orang Jawa, leluhur-leluhur Jawa itu mungkin sesuatu yang tidak pernah terpisah dari kita, yang kemudian tidak berwujud, tanpa kelahiran, tanpa kematian, selalu hadir dalam kekekalan gitu ya. Dan itu mungkin bisa kita sebut sebagai tubuh batin kita gitu ya. Kita menyatu selamanya dengan dia, atau gimana itu, Mbah? Iya. Jadi zat hidup ini kan punya rasa. Nggak mungkin nggak punya rasa. Rasa itu pasti ada. Kalau nggak punya rasa kan bukan zat hidup ya. Iya sih, benar. Rasa sejati. Jadi yang ada dalam rasa dalam diri itu namanya rasa sejati. Jadi ini hidup sejati. Nah, ini akhirnya menciptakan ya, kalau ada raga yang terbentuk lewat janin itu, ini akhirnya punya sambung kan rasanya ini. Antara rasa sejati ini dengan jasad disambung. Ini menjadi perasaan. Demikian menjadi pemiliknya jasad, menjadi perasaan. Nah, bukan rasa sejati, menjadi perasaan. Ini perasaan ini yang kita bawa kemana-mana. Dan perasaan inilah nanti yang ikut kalau kita mati. Perasaan itu nanti akan ikut kita mati. Iya, perasaan ini. Jadi waktu di dunia gimana, ini perasaan ini ikut. Memori. Iya. Ada seperti memori itu. Perasaan. Ikut itu maksudnya ikut ke dalam hidup ini. Oh, oke. Iya, dalam hidup ini. Itu dalam hidup. Nah, ini yang kita pikirkan, apakah selamanya, apakah terbatas. Nah, ini ada tahu. Nah, terus kemudian yang nitis ke cucu, yang kemudian bereinkarnasi ke orang lain, itu yang perasaan. Iya, perasaan itu tadi. Memori. Iya. Iya. Itu. Terus sebelum dia nitis di mana, Mbah? Temangsang di mana dia? Perasaan itu, apakah kemudian menyatu dengan awang-awang ini atau bagaimana? Nah, ini kan semua itu teori ya, karena tidak mau mengalami sendiri. Iya, benar. Saya di sini ingat Bung Karno pernah ditanya itu oleh para ulama. Sebelum tadi itu, sebelum masuk kemana roh itu? Nah, Bung jawabnya di apa ya, istilahnya itu disangkarnya roh ini, di istananya roh itu sendiri. Roh itu punya istana.
Itu jawabannya Bung Karno. Saya lebih cenderung ke sini. Tapi tadi kan teori semua kan kita. Iya, teori belum ngalamin sendiri ya. Kalau kita mencoba mendeteksi kan terbatas. Lewat si medium tadi kan terbatas sekali. Tapi tidak sampai mencutuk ke situ. Akhirnya berpikir. Tapi kalau analisanya Mbak Gatot, Istana Roh itu di mana? Ya di sekitar sini-sini Nah, aja. begitu menurut Bung Karno. Jadi di sini penuh. Penuh Bung Karno begitu. Loh, Bung Karno kok ya wani gitu. Iya. Tapi logis sih. Bung Karno jawab gitu ya. Iya. Oh, iya. Nggak jauh-jauh gitu ya, Mbak ya? Iya. Nggak jauh-jauh gitu ya. Oke. Tapi poinnya Nah, itu pernah juga Bung Karno itu menanyakan kepada seorang profesor doktor ahli tasawuf. Namanya Profesor Doktor Kiai Haji Qadirun Yahya. Nah, dia dipanggil. Oh, tahu. Iya. Ada pertemuan antara Adaliato. Iya. Akhirnya dipanggil, ditanya itu. Di mana tinggalnya ini roh ini? Roh itu jawabannya seperti itu juga. Nah, termasuk akhirnya bisa nggak kita itu berkomunikasi dengan Allah gitu kan? Ya. Kayak pertanyaannya salah satunya kan itu gitu ya. Ya. Nah, itu Mbah, kalau kita ngomong tadi soal Istana Roh dan lain sebagainya gitu, aku tuh punya tetangga gitu ya. Beberapa hari yang lalu tuh pergi ke ini, dia kan petani gitu Mbah. Katanya diajak anak kecil gitu. Terus kemudian jam 10 malam tuh bingung muterin hutan gitu ya. Jadi jam 10 tuh baru pulang sampai rumah, katanya meskipun udah malam itu kelihatannya masih terang gitu Mbak. Jadi cek padang gitu ibaratnya. Case-case seperti itu gimana, kita mau nggak percaya gimana wong semuanya melihat, semuanya tahu gitu. Tapi ada poin yang menarik nih, di mana keluarga itu memang bermasalah secara finansial gitu, tidak baik-baik saja gitu. Artinya secara mental, secara psikologis ya ada problem, dan mungkin ini ada kaitannya dengan kejadian itu apa enggak gitu. Ini kan tidak sekali dua kali Mbak, orang kampung tuh mengalami hal-hal seperti itu gitu. Nah, menurut Mbak Gatot gimana? Ya kita sebagai manusia yang hidup di alam seperti ini ya, dimana kita diciptakan oleh Tuhan itu sebagai orang yang senang berkomentar seperti itu. Ya akhirnya yang kita pakai untuk pedoman itu ya pengalaman. Tapi kalau teori itu macam-macam. Tapi masing-masing orang itu kadang-kadang mengalami hal seperti itu. Setiap orang mengalami, sehingga pengalaman itu dibuat pedoman juga sulit ya. Tapi juga aneh, bisa menceritakan, tidak bisa menerangkan pengalaman itu. Seperti tadi itu kan, ya kecil tadi itu. Seperti saya pernah ngalami kan berkali-kali ya. Tapi apa itu tidak tahu. Tidak tahu. Oh terjadi seperti itu apa? Tidak tahu. Itu kan masing-masing kan begitu kan. Nah cuma ada orang yang coba mengemas cerita itu, terus akhirnya dianalisa, diterangkan, itu kan kira-kira aja. Kira-kira aja. Tapi apa itu? Siapa? Ketemu sosok, terus mengantarkan jalan pulang, siapa kan tidak tahu. Nah, ini aku ada satu pertanyaan yang belum pernah aku tanyakan ke Mbak Gatot barangkali ketika aku baca cerita atau buku Gatoloco gitu ya Mbak ya. Beliau kan di si tokoh itu kan mengkritik gitu, ketika kamu berhubungan terus kemudian selalu mengeluarkan sperma, itu kurang tepat gitu, karena itu adalah bahan baku kehidupan, kecuali tujuannya untuk regenerasi dan lain sebagainya gitu. Bagaimana sebagai orang tua Mbak Gatot melihat hal ini gitu? Apakah kemudian tidak bagus, mungkin secara mental, secara kesehatan, secara apa ketika berhubungan selalu kemudian keluar sperma? Nah ini gimana pandangan Mbak Gatot itu? Maksudnya setiap berhubungan keluar sperma? Selalu tujuannya adalah untuk itu gitu. Untuk kenikmatan sesaat itu aja gitu. Kan akhir-akhir ini kan banyak sih yang memberikan pelajaran bahwa kemudian kita itu pada saat berhubungan suami istri tidak harus kemudian tujuannya untuk keluar sperma itu tadi. Nah, bagaimana Mbak Gatot sebagai orang tua memandang hal ini gitu? Nah, ini yang bagus itu dalam penelitian para ahli itu dikaitkan dengan yoga. Ya, terus yoga itu justru yang dikatakan gerak yoga itu memancing nafsu ya, sehingga terpancing yang mau keluar dan ditahan. Itu yoga.
Nah ini kadang-kadang di dalam, kalau dulu itu banyak dirahasiakan seperti itu, sehingga yoga itu yang disampaikan hanya sepotong lapisan luar. Tapi kalau ditelusuri ke dalam, itu kalau di dalam ajaran Hindu semacam apa namanya itu, masalah seks gitu. Kama Sutra. Ya, seperti itu, Kama Sutra, apa lagi kan? Ya itu, jadi ternyata memang kekuatan seks itu kalau mampu mengarahkan itu menjadi satu kekuatan. Dipancing, ya orang bersenggama kan mancing, akhirnya ditahan, terus diarahkan. Oh. Ya makanya energi seksualnya Ya, itu ya, ya. diarahkan. Kalau di dalam yoga rupanya digambarkan bahwa ada perjalanan dari sini, dari tulang ekor ini putih ke atas. Nah ini dikaitkan dengan yoga seperti Anoman, seperti itu kan ada apa ya, jalur putih dari atas ke otak itu. Itu kan di dalam pengendalian tentang kekuatan itu. Jadi itu yang diajarkan di dalam yoga.